Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita balik lagi di Devotion from Home, dan terima kasih sekali untuk tetap setia untuk melihat video kami di @everynation Jakarta. Saya percaya bahwa pasti kita semua diberkati saat kita melihat video ini. Dan saya hari ini akan membawakan firman yang saya beri judul Yuk Bersyukur Yuk. Dan saya tahu nggak mudah untuk bersyukur, mungkin dari ucapan aja gampang ya saya bersyukur, tapi apakah itu masuk ke dalam hati setiap kita? Nah, sebelum saya sharingkan firman, saya percaya juga di awal tahun 2021 di bulan Januari kita juga sudah berpuasa, yaitu dengan tema Awesome God, bagaimana Allah itu agung dan baik, ya kan? Dan bahkan ada atribut Tuhan yang kita belajar daripadanya. Ada Allah itu transenden, Allah itu tidak berubah, Allah itu berdaulat, Allah itu adil, Allah itu panjang sabar, dan Allah itu baik hati. Dan saya percaya juga kita juga akan merasakan atribut Allah di sepanjang tahun 2021 ini. Dan saya percaya juga, because God is great and good, He is worthy of our worship. Karena Allah itu agung dan baik, Dia layak disembah. Iya gak sih? Dan worship, when we talk about worship, salah satunya adalah bersyukur. Itu adalah salah satu worship, salah satu kita menyembah Tuhan, yaitu dengan ucapan syukur. Dan hari ini aku akan sharing di firman-Nya di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dan saya akan bacakan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan dari firman ini di Lukas 17 ayat 11 sampai 19, ini adalah kita bisa belajar, ini adalah tentang 10 orang kusta. Ya kan? Dan pada zaman itu, kalau tadi kita baca, pada zaman itu aja sudah ada social distancing, iya kan? Dan apa sih yang kita bisa pelajari dari firman yang tadi? Dari firman yang tadi kita bisa pelajari bahwa it's easier to complain than to be thankful. Paling mudah untuk komplain, menggerutu, dibandingkan kita bersyukur. Nah, seperti 10 orang kusta ini, ya kan, dia mendatangi Yesus dan berkata, "Guru, kasihanilah kami." Ya kan, paling gampang kita kayak kalau setiap keadaan yang kita alami, kita langsung kayak bisa komplain, "Kenapa ini terjadi sih?" gitu. Mungkin kita bisa marah-marah juga gitu. Paling gampang gitu loh untuk kita seperti itu. Tapi juga kayak contoh kayak tadi juga saya pas saya ingin bikin video ini juga tiba-tiba mati lampu. Wah, rasanya tuh kayak, kenapa mati lampu? Kok bisa? Udah siap semuanya, kenapa mati lampu gitu. Jadi paling gampang kita juga untuk complain dan to be thankful daripada kita bersyukur. Itu adalah mungkin nalurinya manusia mungkin ya. Dan kita percaya juga di Filipi 2 ayat 14 juga berkata, "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan." Dan kalau di NLT-nya dibilang, "Do everything without complaint and arguing." Bayangin, dibilang lakukanlah segala sesuatu tidak bersungut-sungut dan bantah-bantahan. Dan bahkan di NLT-nya complaining and arguing.
Do everything without complaining and arguing. Nah, di sini bilang do everything, lakukan segala sesuatu. Segala sesuatu berarti kan tanpa terkecuali, iya nggak sih? Iya kan gitu Kak. Bukan cuman kayak kalau lagi good mood aja kita bisa tidak bersungut-sungut, tidak komplain, tidak arguing, atau lagi dapat gaji aja kita gampang untuk bisa bilang seperti itu. Tapi do everything walaupun di keadaan yang tidak enak sekalipun. Do not complain and arguing. Bayangin di sini adalah firman Tuhan. Bagaimana kita tidak komplain, tidak bersungut-sungut, tidak komplain di setiap segala sesuatu, tapi malah kita mengucap syukur. Dan yang kedua, kita bisa belajar juga unexpressed gratitude is ingratitude. Rasa syukur yang tidak terekspresikan adalah rasa tidak bersyukur. Makanya dibilang kalau misal dari kecil nih aku selalu diajarin sama orang tua aku tuh bilang kayak kalau dapat sesuatu, ayo ngomong apa? Ya thank you gitu. Jadi kayak kalau dapat sesuatu ya bilang thank you gitu. Makanya thank you juga salah satunya, terima kasih salah satunya itu adalah magic word, ya kan? Thank you, please, and sorry. Terima kasih, maaf, sama tolong, ya kan? Itu adalah magic word gitu. Dan itu salah satunya thank you. Karena apa? Itu yang Tuhan Yesus ajarin juga kepada kita, ya kan? Bagaimana kita mengucap syukur. Makanya dibilang tadi unexpressed gratitude is ungratitude, ya kan? Dan seperti di Lukas 17 ayat 15, seorang dari mereka dibilang ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kan tadi ada berapa? 10 orang, ya kan? 10 orang, tapi seorang dari mereka ketika mereka telah sembuh dan kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Siapa orang itu? Adalah Samaria. Dan lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Ya kan, tadi dia pergi, dia tadi sakit, orang kusta ini ada 10. Kenapa cuma 1 orang saat mereka udah sembuh kembali kepada Yesus? Iya gak sih? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Pertanyaannya, kemana yang ke-9-nya? Mereka udah sembuh, tapi kenapa mereka tidak memuliakan Allah? Kenapa mereka tidak bersyukur, ya kan? Kadang juga sama seperti kita, kalau doanya belum dijawab, pasti rasanya kayak doa terus atau datang terus sama Tuhan. Mungkin kayak kenapa Tuhan, ya kan? Banyak pertanyaan. Kayak Tuhan ayo dong dijawab. Imannya semakin goyah saat kita tidak dijawab. Saat kita dijawab, sometimes kita juga bisa lupa. Kita dijawab, oke, gitu. Paling kayak cuman terima kasih Tuhan, kayak gitu. It's as simple as like that. Tapi kayak apakah kita memuliakan Tuhan saat iman kita dijawab, saat doa kita dijawab? Dan ini adalah salah satu juga kita bisa belajar dari ke-10 orang kusta ini, juga bagaimana kita bersyukur di dalam apa yang Tuhan sudah jawab juga dalam doa-doa kita, dalam iman kita juga. Dan saya percaya juga the greatest test of our faith is when you don't get what you want, but still you are able to say thank you Lord. Nah, ujian dari iman kita adalah ketika kita dapat mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita masih bisa bilang dan atau mengucapkan thank you Lord, terima kasih Tuhan. Bayangin ketika kita tidak dapat apa-apa, saat mungkin kayak iman kita kok belum terjawab, tapi kita masih bisa bilang makasih Tuhan, thank you Lord, kayak gitu. Dan saya percaya juga bahwa mari kita mengucap syukur di setiap keadaan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita bersyukur dan terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kita belajar Tuhan dari 10 orang kusta ini Tuhan. Kami mau Tuhan
biar kami juga mempunyai rasa syukur Tuhan di dalam setiap keadaan apapun Tuhan. Mungkin situasi kami juga kurang baik saat ini, mungkin juga situasi kami ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin situasi kami juga kayak kenapa ujian ini tidak kunjung berakhir. Tapi Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan, kami mau memilih mengucap syukur dibanding kami marah, menggerutu atau komplain Tuhan. Tapi kami mau bersyukur kepadamu Tuhan dalam segala sesuatu yang kami alami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terus Tuhan Engkau berikan kebangkitan iman dalam diri kami Tuhan, biar kami bisa fokus terus kepada Engkau, biar kami bisa melihat Engkau, apa yang terbaik Tuhan di dalam hidup kami, dan kami bisa benar-benar memuliakan namamu Tuhan. Biar kami juga Tuhan percaya Tuhan, walaupun Tuhan kadang iman kami belum Engkau jawab Tuhan, tapi kami mau Tuhan terus Tuhan mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Engkau selalu menjawab semuanya Tuhan sesuai dengan waktu Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.